Jagat maya dihebohkan dengan berita Nikita Mirzani laporkan Rasman Arif Nasution di Polda beberapa waktu lalu. Aksi itu pun dibalas dengan Rasman juga melaporkan Nikita Mirzani ke polisi. Aksi saling lapor ini pun ramai diperbincangkan dan mengundang berbagai tanggapan. Salah satunya tanggapan menohok dari praktisi hukum advokat Dr. Togar Situmorang. Simak sebagai berikut. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys. Kalau terkait Nikita Mirzani dilaporkan oleh terduga seseorang, yaitu seorang pengacara katanya di Polda atau di Polres, itu adalah hak orang itu melaporkan Nikita Mirzani. Kalau memang dia bisa membuktikan bahwa siapa yang menghina, siapa yang mentransmisikan, bahwa itu betul-betul sosok Nikita Mirzani. Itu yang inti dan paling utama. Karena terkait dari pasal yang dilaporkan, itu terkait penghinaan kan. Nah, yang menghina ini siapa? Subjek hukumkah dia? Kalau subjek hukum harus berbentuk orang. Bukan kartun, bukan juga meme, bukan juga hal-hal yang memang semacam kayak jok-jok atau guyonan. Itu intinya kalau terkait laporan. Nah, namun kalau terkait permintaan perlindungan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena ini anak di bawah umur. Jadi itu biasanya merintegrate itu. Ada yang namanya psikologi, ada yang namanya dari dinas sosial, dan juga ada yang namanya safe house, ada juga yang namanya LPSK. Karena menyangkut anak di bawah umur. Jadi apa yang dilakukan sama Nikita Mirzani itu masih di dalam koridor hukum yang namanya perlindungan hukum. Bang, ini kan juga jadi perdebatan juga nih Bang. Nah, ada yang mendukung, ada yang enggak tentang ini. Katanya ada yang bilang itu kan hanya Mama Lemon, jadi nggak bisa tuntut. Seperti apa nih Bang ini? itu benar. Itu benar yang tadi seperti saya bilang. Seseorang yang melaporkan Nikita Mirzani, apakah itu betul-betul subjek hukum? Subjek itu betul harus konkret kan? Kalau memang orang atau manusia yang punya nama harus berbentuk dong. Nah, tapi kalau hanya berbentuk lemon yang jalan sana, jalan sini, ke sana, ke sini, manggil nama orang itu, ya orang itu yang berarti yang si lemon-lemon yang berjalan ini yang dilaporkan gitu loh. Bukan suara, bukan backsound, bukan siapa yang dibalik Mama Lemon itu. Nggak bisa begitu hukum. Hukum itu yaitu harus ada hubungan langsung. Itu yang namanya hubungan kausalitas. Siapa yang berbuat, siapa yang menjadi korban. Itu. Bang, tapi ada juga yang bilang kan saya hanya konfrontasi aja sebagai praktisi hukum. Ada juga yang mendistribusikan, tapi kan berarti akunnya akun Nikita Mirzani bisa kena juga nggak sih Bang? Nah, kalau terkait mendistribusikan, sekarang siapa yang mendistribusikan? Siapa? Kalau dibilang Nikita Mirzani, ada enggak Nikita Mirzani mendistribusikan? Tapi kalau terkait akun yang tertulis di situ namanya Nikita Mirzani, ini butuh pembuktian. Ada yang namanya data pembuktian saintifik, ada yang buktinya nanti berupa analis. Ini yang paling nanti kompleksitasnya di situ. Jadi bisa dibilang laporan Rasman itu salah alamat apa gimana Bang? Kalau kita bilang salah alamat sudah diterima sama pihak kepolisian. Kan begitu. Nah, tapi kita tahulah setiap laporan masyarakat, polisi pasti akan menerima. Polisi kan tidak boleh
menolak. Nanti kalau menolak, dilaporin ke Propam. Kan serba salah polisi bekerja. Menerima, tapi nanti takutnya salah alamat, tidak diterima pun, nanti polisi dimarah-marahin. Kan kasihan polisinya. Sementara polisi kan bekerja untuk masyarakat. Itu. Oh gitu Pak, berarti yang terkait masih lagi yang masih ramai yang Mama Lemon itu ya. Jadi fenomena baru. Berarti kalau misalnya menghina orang tapi ada bentuk yang itu berarti nggak bisa ditegaskan lagi, nggak bisa dituntut gitu Bang? Bukan tidak bisa dituntut, untuk pembuktiannya. Ya kan tadi, kalau kita melaporkan orang, ini loh melaporkan orang, berarti kan subjeknya orang. Betul nggak? Bukan melaporkan Mama Lemon. Tapi kalau memang subjek hukumnya anjing, ya kamu laporkan si anjing. Kan begitu kausalitas nih. Siapa yang berbuat, siapa yang menjadi korban. Nah, yang membuatnya Mama Lemon, ya laporkan Mama Lemonnya. Gitu loh. Jadi nanti ke depannya misalnya, saya nih memakai baju Joker. Betul nggak? Nah, saya bilang, kayak gitu misalnya. Nah, orang yang merasa saya sebut nama tersinggung. Nah, apakah itu si Togar? Kan tidak ada wujud Togar. Yang ada adalah berbentuk Joker. Ya, yang dituntut apa? Si Jokernya. Oh, jadi berbeda sama yang sudah pernah ada yang kayak misalnya yang kayak di apa si Contoh ya. yang Kalau yang langsung kausalitas. yes. Yang misalnya Hotma Paris nih melaporkan lawyer yang sudah jadi tersangka di Bareskrim, itu benar. Karena abang kita Dr. Hotman Paris Hutapea itu kan melaporkan dugaan fitnah. Karena kan Bang Hotman ini tidak melakukan sesuatu apa yang dilaporkan orang tersebut. Sehingga karena Bang Hotmannya tersinggung, ya dilaporkanlah situ pengacara dan sudah menjadi statusnya tersangka. Itu beda. Karena bentuk subjek hukumnya jelas, ada orangnya, ada namanya gitu loh. Itu contoh. Terkait lagi ke tadi kan LPSK Bang, berarti apa mendukung Nikita Mirzani minta perlindungan LPSK gitu Bang atau? Jadi kalau terkait masalah LPSK itu bagian strategi daripada hukum yang namanya perlindungan hukum. Jadi wajar saja kalau seorang Nikita Mirzani karena dia merasa pelapor dan anaknya menjadi korban, untuk menjaga ini laporannya bisa berjalan maksimal, bagus dia laporkan ke LPSK. Bang, ini kan lahirnya Bang, ini kan sering melapor nih Bang. Abang melihatnya kira-kira yang mana lebih unggul, kan si Nikita Mirzani melakukan Rasman di Polda, si Rasman melakukan di Polres atau di mana gitu Bang. Kira-kira yang mana lebih unggul kira-kira Bang? Pandangan yang lebih apa? Yang lebih unggul lah. Nah, kalau kita dalam hukum tidak bicara masalah unggul, tetapi masalah hukum siapa yang melaporkan awal. Nah, yang melaporkan awal kan Nikita. Berarti yang diproses sama polisi Nikita Mirzani dulu. Yang melaporkan orang lain, yaitu seseorang yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur, yaitu anaknya dia sendiri. Oh, dan juga laporan ke pacar Rasman juga dilaporkan juga. Berarti itu duluan Bang. Yang mananya? Yang di Polda. Kan Rasman dilaporkan sama Nikita Mirzani Bang. Ya, nah kalau yang si Nikita Mirzani melaporkan Rasman di Polda Metro, itu pasti diproses duluan. Tidak bisa dua-duanya berproses. Satu dulu dijalankan, baru yang kedua. Harapan Bang seperti apa sih Bang terhadap aksi saling lapor atau Harapan saya, kasus Nikita ini? pihak kepolisian harus tegas. Kepolisian jangan terombang-ambing, jangan terintimidasi, harus netral. Dalam hal ini laporan Nikita Mirzani di Polres supaya ada kepastian hukum. Ya, supaya tidak ngelebar. Ini kan sekarang udah buyers nih, udah ngelebar nih kemana-mana. Jadi ada lagi Nikita ngelaporkan Rasman, Rasman ngelaporin Nikita, kan begitu. Bahkan juga ngelebar, ada yang keluarganya nggak terima, bapaknya nggak terima, kan jadi lebar nih. Makanya di sini saya harapkan Polres Jakarta Selatan tentukan sikap. Kasus Nikita Mirzani yang melaporkan terduga orang tersebut ya dengan keluarganya, itu harus ada kepastian. Apalagi kan sudah joget-joget tuh di Polres Jakarta Selatan, dianggap
Polres itu tempat panggung, bahkan menggunakan tempat panggungnya Polres. Ya itu kan nggak benar sebenarnya. Nah, tetapi disinilah saya tekankan, Polres harus cepat menjaga wibawanya, jangan terlalu lama menentukan sikap akibat daripada laporan Nikita Mirzani terkait orang tersebut.